Selamat malam bosku, sebenarnya nggak malam, ini sudah pagi, ini udah jam 1 lebih ini. Kita pembuatan video kita ini. Di video kali ini Mas Dika jelasin mudah-mudahan singkat padat, nggak bertele-tele lagi, nggak di komen meneh, wah kepanjangan, wah muter-muter no. Lah piye to Mas, wis tak jelaske detail ya, aku cek kleru no. Mudah-mudahan nggak ya lo ya. Yang baru datang silahkan subscribe, yang baru kenal channel ini, yang belum kenal silahkan perkenalan, dan seperti biasa tidak bermaksud menggurui ya, saya hanya pemula lur. Mungkin yang baru kenal Mas Dika, kenalan dulu. Yang udah kenal Mas Dika dari YouTube yang dulu, bukan yang YouTube ini ya, sebelum kenal Bennett itu pasti tahu ya. Terus yang nggak suka video-video kita nggak usah komen, silakan ditinggal, di skip. Oke. Kalau yang suka silakan didukung dengan cara itu tadi, di subscribe, loncengnya diklik, ada produknya silakan dibeli. Produk apa ya, nggak harus produk Mas Dika, itu kan setiap video-video kan tak kasih produk yang lain juga toh, seperti di short video itu ada juga toh, itu bisa kalian belanja di situ ya. Apa Mas Dika bahas kali ini? Nih loh, nafas satu mungkin nggak jelas ya karena ini kamera depan nggak jelas, yang penting ini napas satu boleh. Napas satu, teman-teman bisa, yang udah punya bisa cek video ini. Terus yang belum punya besok silahkan belanja, itu produk dari Dokter Edi, bagus bagus ya. Yang ngikutin kita dari dulu YouTube yang lama, yang Ambibi channel, masih ingat bolo, itu kita udah pernah toh bikin sekali terus boom gitu, dan kita berkali-kali bahas napas satu, sudah sampai blokek ya boleh. Mari kita bahas boleh. Jadi gini, kapan sih napas satu itu kalau Mas Dika memberikannya? Sebenarnya kalau tempat kita itu ada beberapa cara, uh, cara nih memberikan napas satu ini boleh. Salah satunya habis mabung. Jadi burung ketika habis mabung itu selesai loh, bener-bener selesai loh. Dia nggak rontok lagi, nggak netes bulu lagi, sudah mulai perawatan kita, dari mulai jemur, dari mulai dari mulai apa ya, dari mulai persiapan gantang lah ya, pokoknya bener-bener dia udah selesai selesai mabung. Itu baru tak kasih ya. Itu satu, habis mabung. Yang kedua bahan bolo. Jadi bahan itu terkadang pita suaranya bener-bener belum buka, alias belum bener-bener jernih, belum bener-bener pol. Kok bisa begitu? Mungkin rawatannya beda sama tempat kita, mungkin dia hanya sekedar buat dengerin di teras, rungon-rungon nak kalau orang kampung bilangnya bodoh ya, atau masteran itu. Hanya dua itu kemungkinan ya, habis mabung atau bahan itu tadi yang seperti itu yang tak jelasin. Kalau habis mabung, Mas Dika pemakainya 2 tetes, walaupun di botol ini sudah detail 2 tetes untuk kenari dan hujan, untuk perkutut 4 tetes ya. Lah cuma kalau tempatnya kita pemberiannya itu pada malam hari, jadi habis jam 6 jam 7 petang itu lur, burung tak angin-anginkan, tak buka kerodong, tak angin-anginkan dulu. Habis itu kurang lebih ya 15 sampai 20 menit toh, baru tak pegang burungnya. Setelah tak pegang tak tetesin di tengkok sini ya. Napas satu tuh jangan langsung diparuhe bolo ataupun diminumi ya, tidak disarankan boleh ya. Di sini loh, di belakang, leher belakang ini loh, tengkoknya ini loh, di sini 2 tetes saja ya. Nanti silakan diulangi pemberian itu kalau benar-benar belum maksimal bolo ya.
sampai 2 minggu berikutnya. Ya, hari ini tetesin sampai 2 minggu, 2 minggu berikutnya baru dikasih. Paham gak buat teman-teman gak? Nah, kalau sudah ditetesin 2 tetes itu, burung dianginkan dulu loh ya, jangan langsung dikerodong. Dianginkan lagi dulu. Habis itu kurang lebih ya seperti yang diablak tadi, 15-20 menit baru dikerodong. Lantas besok gimana Mas Dika rawatannya? Gampang, tetap dirawat kayak biasanya aja. Kalau tempat kita kayak gitu, tetap tak rawat kayak biasanya. Dia ya dijemur, ya dimandi, nggak ada pantangan ke tempat kita. Lah ini yang jadi persoalan. Coba teman-teman pakai napas satu, ada yang ambrol nggak paginya? Coba, biasanya itu netesnya kebanyakan bolo rata-rata. Jadi netes kene itu sampai diginiin loh. Lah ini loh kelihatan enggak ini? Lah ini loh. Biarkan gini aja, mak, tes udah. Karena ini bentuknya kayak gini. Kelet, kayak kelet itu loh. Jadi nggak perlu botolnya ini sampai dipijet kayak gini, nggak perlu ya, itu udah cukup. Jadi kalau dipijetan sampai ngeblok telur, sampai nanti kayak botak itu toh sini, dalam arti kan kelet bulunya itu kan naik itu toh, kan kayak botak gini toh, besoknya dia rontok bulu. Nyalahin produknya pada pemberian kita kurang tepat. Tidak salah teman-teman, tidak salah, cuma kurang edukasi tepat ya. Besok silahkan dicoba. Terus paling bagus ini menurutku pemberianku di markas, di tempat amfibi, setelah dipakai itu burung tak kasih timun malamnya toh, burung kan diablak ya. Nanti ada yang komen, wah muter-muter, jawabannya muter-muter. Terserah komenmu, terserah gue harap nonton karepmu, nggak nonton karepmu, pokoknya komenan negatif karepmu. Soalnya gue belum ngalami, gue ngalami ya komennya kayak yang lain ini, bagus-bagus. Oke, bukan bermaksud saya tidak mau menerima kritikan, mau, cuma komennya kemarin tuh ada yang kasar ya, mohon maaf banget ya. Lanjut ya. Habis itu apa kulur, wah sampai aku ngeblank saya sampai ngeblank, saya tak ngopi saya. Maksudku tak ulangi kayak gitu omonganku biar apa? Biar paham, biar nggak tanya lagi, Mas garamnya taruh di mana, cepuk mana, dikasih air enggak? Padahal udah jelas videonya loh. Itu video awal-awal dulu, masih jadul-jadulnya loh ya. Nah, makanya setiap pembuatan videoku itu tak jelas gendora, bingung, mbak muter-muter yo ben ngono lho, sak karepku gitu. Lanjut ya. Nah, diangin-anginkan 15-20 menit, habis itu baru dipegang burung, ditetesin 2 tetes, diangin-anginkan lagi, terus dikasih timun. Itu yang paling bagus menurutku lo ya, untuk pemberian di burung kenari ya, menurut pengalamanku bolong ya. Dan itu bisa dipakai, bisa tidak, terserah kalian, tinggal dipilih. Oke, tuh. Terus besoknya dirawat kayak biasanya, tak ulangi lagi, jangan takut gak dirawat, ya dijemur, ya dimandikan, ini kayak biasanya. Oke, itu ya pemberiannya untuk yang habis mabung. Terus untuk yang kita dapat bahan gimana Mas Dika? Sama ketika yang habis mabung, cuma bedanya kalau yang habis mabung itu kemungkinan pemberian 1 kali sampai 3 kali cukup belum, karena nanti kita kan masih kombinasikan sama talklis yang dulu namanya kristal itu loh yo bolo, yang botolnya agak gede itu loh. Sama itu produknya Dokter Edi juga. Sekarang kalau nggak salah namanya talklis, kalau nggak salah ya. Itu next time tak bahas produk itu bagus. Tapi tata cara saya, menurut saya, untuk benar-benar pita suara dia biar pecah pasca mabung ya harus napas 1 dulu, baru nanti dikasih talklis itu untuk posisi habis mabung. Tapi kalau untuk yang
bahan, cukup pakai ini udah cukup kok. Talkisnya nggak usah. Tergantung nanti burungnya bandel nggak. Kalau masih pakai ini sampai 3-4 kali selama 2 minggu berturut-turut, ya, ini kan hari ini misalkan tetes tes sampai 2 minggu ke depan tetesin lagi, sampai 2 minggu ke depan tetesin lagi sampai 4 kali, itu nggak ada perubahan, baru kita naik ke talkis itu untuk jamban tadi. Tapi kalau sudah cukup sekali 2 kali ya nggak usah, bahan itu udah maksimal, karena nanti kan kita masih pakai pola rawatan bolo, seperti diumbar, seperti di EF dan lain-lain. Itu nggih yang kemarin tanya Mas Dika, cara pakai mu piye to napa satu sing bener, seperti itu ya. Itu nanti bisa teman-teman praktekin, kalau berhasil ya saya juga salut ya. Kalian mau coba, usahakan coba dulu, coba itu nggak ada ruginya ya. Kita dapat pengalaman, misalkan burung mati, misalkan burung berhasil, toh itu pengalamanmu sendiri. Suatu saat ketika kita mempunyai gejala yang seperti ini, kita sudah punya ilmunya, tinggal praktekin, nggak usah tanya A, B, C, D yang lain gitu. Gali ilmu yang sebanyak-banyaknya, jangan banyak omong ya, praktek sih pokoknya. Entah nanti hasilnya jelek atau enggak itu biarin orang yang menilai gitu nggih. Yang penting kalian usaha. Ingat loh, ada hidup di plus 62 ya. Kowe ra ketok kowe jadi omongan, kowe ra duwe kowe dadi omongan. Tapi kowe iso berkarya, kowe iso duweni sak kabeh, kowe ditepuk tangan gitu ya. Buat kalian semua tetap semangat bolo, tutup kiwa, tutup kementengan, kupingnya ditutup ngene, fokus dadekno manemu sang jawara ya. Nak manemu iso apik ya, wong bakal tepuk tangan, wong bakal tepuk tangan, bakal ngergeni manemu sak dudure ya, sak mentoke regane kuwi. Sebelum tutupan ya, himbauan buat teman-teman, cari produk yang asli ya. Saranku kalau kalian belanja di toko online, cari produk yang ori ya. Pilih di toko yang bagus, jujur tokonya, mau toko gede mau cilik itu sama saja, yang penting komennya bagus, ratingnya bagus, itu insya Allah tokonya bagus, produknya asli. Yang kedua, usahakan cari di toko pakan langsung, karena apa, biasanya itu suppliernya langsung dari Dokter Edi, itu salesnya atau distributornya atau agennya ya. Saranku itu, karena kalau di online masih banyak yang jualan palsu. Untuk ciri detail asli dan palsunya Mas Dika tidak bisa menjabarkan secara rinci boleh ya, karena itu bukan produk kita, nanti takutnya salah saya, nggak di komen meneh kaya wingi ya, wah iki ngadolke pakane dhewe ngono. Lah piye to wong dodolan kok Mas, ya namanya jualan ya mayuk ke promosikan, maklum toh gitu nggih. Gitu ya buat teman-teman ya, tetap semangat loh, hujan boy. Sehat-sehat buat kalian semua, pesanku seperti biasa ya, tetap jadi terbaik di antara terbaik, karena esok pasti kita ditemukan orang terbaik. Salam pasukan Gila Dulu.